Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well To Do, jumpa kembali dengan channel kesayangan ini. Sudah lama rasanya kita tidak berbagi cerita. Kali ini Well To Do akan berbagi sebuah kisah dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, yaitu tentang orang yang beribadah selama 500 tahun dan wafat saat sujud namun tetap diseret ke neraka. Sebelum dilanjutkan yuk, subscribe dulu yang bagi yang belum ya, dan jangan lupa like dan share-nya, semoga kebaikan sahabat dihitung ibadah dan berpahala ya sahabat. Bagaimana kisahnya? Yuk simak video berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan salah seorang abid atau ahli ibadah yang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup hingga berusia 500 tahun. Ia menghabiskan hidupnya dengan beribadah hingga sesaat sebelum meninggal. Abid tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan tengah sujud. Kisah ini dinukil dari Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib yang mengutip salah satu hadits dari perawi Imam Al-Hakim. Berdasarkan keterangan hadits tersebut, Rasulullah SAW mendengar kisah tentang seorang abid ini dari malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baru saja Jibril meninggalkanku. Dia berkata, Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba. Dia telah menyembah Allah selama 500 tahun di puncak gunung tengah lautan. Demikian bunyi hadits yang diterjemahkan Syekh Sayyid Muhammad Nuh dalam buku Berguru dengan Sahabat Nabi. Dijelaskan dalam hadits tersebut tempat tinggal dari seorang abid usia 500 tahun itu. Ia tinggal di sebuah puncak gunung dengan luas 50 hasta, 1 hasta sama dengan 0,45 meter. Sementara jarak lautan ke pantai dari tiap penjuru adalah 4.000 farsah, 1 farsah setara dengan 41.500 km. Gunung tersebut memiliki mata air sebesar ibu jari yang memancarkan air bening untuknya. Adapun untuk keperluan makan, sang abid mengandalkan pohon delima yang setiap malam memberinya 1 buah matang. Kesehariannya hanya diisi dengan beribadah. Kala sore menjelang malam, abid tersebut turun dari gunung dan mengambil air wudhu. Setelahnya, ia mengambil buah delima untuk dimakan dan melaksanakan sholat. Dalam sholatnya yang mendekati waktu ajalnya, abid tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi permohonannya berupa agar ajal menjemput saat dirinya tengah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jasadnya kelak dapat terlindungi dari kerusakan yang ada di bumi maupun benda-benda lain. Terutama, ia memohon agar jasadnya utuh tetap dalam keadaan sujud hingga ia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti. Jibril yang menceritakan kisah tersebut pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaannya. Kami selalu melewatinya bila turun ke bumi dan bila kami naik kembali ke langit. Kami mendapatkan kabar dalam ilmu Tuhan bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian didudukkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut penjelasan dari malaikat Jibril. Berdasarkan yang dikisahkan malaikat Jibril pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada sang abid tersebut, masukkanlah hambaku ini ke surga atas berkat rahmatku. Kemudian abid itu menjawab, tapi ya Robi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku. Allah kembali berfirman, masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku. Abid tersebut berkata lagi, ya Robi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku. Allah berfirman, masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku.
Dan kembali dijawab, "Ya Robi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku." Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menjelaskan, "Timbanglah pada hambaku ini antara nikmat yang telah kuberikan dengan amal perbuatannya." Maka didapati bahwa nikmat penglihatan dari si abid telah menyamai nilai ibadah yang dilakukan oleh sang abid selama 500 tahun. Belum lagi nikmat-nikmat dari anggota tubuh lainnya. Setelahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kembali dan hendak menyeret sang abid ke dalam neraka. Hingga abid tersebut berkata, "Dengan rahmatmu, masukkan aku ke dalam surga." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkannya dan kemudian abid tersebut kembali dihadapkan kepadanya. Lalu, Allah menanyainya, "Wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakan kamu dari tidak ada?" Si abid menjawab, "Engkau, ya Rob." "Siapa yang telah memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah selama 500 tahun?" "Engkau, ya Rob." "Siapa zat yang telah menempatkanmu di sebuah bukit yang terletak di tengah-tengah deburan ombak samudra, mengeluarkan mata air tawar dari air yang asin, mengeluarkan buah delima setiap malamnya, padahal delima hanya berbuah sekali dalam setahun, dan engkau telah memintanya agar kami mencabut nyawamu saat engkau sedang bersujud, dan dia mengabulkan permintaanmu." "Engkau wahai Robi," Allah Ta'ala berfirman, "semua itu atas berkat rahmatku, dan dengan rahmatku pula engkau masuk surga. Masukkanlah hambaku ini ke surga. Sebaik-baik hamba adalah engkau wahai hambaku." Berdasarkan cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengar dari malaikat Jibril, sang abid pun dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian malaikat Jibril menutup kisahnya dengan berkata pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Segala sesuatu itu terjadi hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad." Hadits riwayat Al-Hakim. Demikian kisah hamba yang beribadah 500 tahun diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelajaran berharga untuk kita. Al-Habib Jindan memberi nasihat yang indah. "Wahai saudaraku, kenapa engkau tidak mengharapkan pengampunan dari Allah yang Maha Pengasih? Bagaimana engkau tidak menginginkan kasih sayangnya?" Dalam hadis sahih diriwayatkan, sesungguhnya Allah sangat sayang terhadap hambanya itu daripada kasang ibu kepada anaknya. Wahai orang yang berdosa, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Berapa banyak Allah membebaskan dari api neraka terhadap hambanya seperti kisah di atas, maka berprasangka baiklah kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya seorang hamba tidak jauh kepada Allah terkecuali orang yang celaka. Berkata para penyair, apabila tidak ada orang yang berharap kepada engkau terkecuali yang taat. Lalu kepada siapa orang yang berlumuran dosa untuk berharap? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Tidak seorang pun di antara kalian yang akan diselamatkan oleh amal perbuatannya." Mereka bertanya, "Engkau pun tidak, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Aku juga tidak. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku." Hadits riwayat Al-Bukhari nomor 6463 dan Muslim nomor 2816. Imam An-Nawawi berkata, "Tidaklah seseorang dimasukkan ke dalam surga semata-mata amal ibadahnya. Yang benar adalah seseorang masuk ke surga dengan amal-amalnya, yaitu dengan sebab-sebabnya. Dan itu adalah bagian dari rahmat itu sendiri." Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim 9/197. Mauki, Ruh Al-Islam. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga dan mudah-mudahan Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya berkat rahmat dan kasih sayangnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.